Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video aku yang ketiga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asti Nuriza Buton dengan NIM 1440 1202 5022. Nah, jadi di materi kali ini kita akan membahas tentang farmakologi kemoterapi, antibiotika, anti malaria, dan AMR. Baik, kita akan masuk pada pengertian farmakologi kemoterapi. Farmakologi kemoterapi adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari penggunaan obat untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab penyakit tanpa merusak sel tubuh manusia. Nah, obat yang digunakan meliputi antibiotika, anti malaria, antivirus, dan anti jamur. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada yang pertama, yaitu antibiotika. Kita akan masuk pada pengertian antibiotika. Antibiotika adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi akibat bakteri. Antibiotika bekerja dengan cara membunuh bakteri atau menghambat pertumbuhannya. Selanjutnya ada tujuan penggunaan antibiotika. Yang pertama, untuk mengatasi infeksi bakteri. Yang kedua, mencegah penyebaran infeksi. Dan yang ketiga, mengurangi komplikasi penyakit. Selanjutnya kita akan masuk pada golongan antibiotika. Nah, golongan yang pertama yaitu penisilin. Contohnya seperti amoxicillin, ampicillin. Fungsinya untuk menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Yang kedua ada cephalosporin. Contohnya seperti ceftriaxone atau cefalexin. Fungsinya untuk mengobati berbagai infeksi bakteri. Golongan yang ketiga yaitu makrolida. Contohnya seperti eritromisin dan azitromisin. Fungsinya untuk menghambat sintesis protein bakteri. Selanjutnya ada golongan tetrasiklin. Contohnya seperti doxycycline. Fungsinya untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Selanjutnya ada golongan aminoglikosida. Contohnya seperti gentamisin, fungsinya untuk digunakan pada infeksi berat. Selanjutnya kita akan masuk pada mekanisme kerja obat. Antibiotika bekerja dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, menghambat sintesis dinding sel bakteri, yang kedua, menghambat sintesis protein bakteri, yang ketiga, menghambat pembentukan DNA dan RNA bakteri, dan yang keempat, merusak membran sel bakteri. Nah, setelah itu ada efek samping dari antibiotika. Yang pertama, mual dan muntah, yang kedua, diare, yang ketiga, reaksi alergi, yang keempat, gangguan ginjal atau hati, dan yang kelima, resistensi antibiotika bila digunakan tidak tepat. Selanjutnya, kita akan masuk pada anti malaria. Nah, anti malaria adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati penyakit malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Selanjutnya kita masuk pada golongan obat anti malaria. Golongan yang pertama yaitu kloroquine, digunakan untuk malaria sensitif. Selanjutnya ada golongan artemisinin combination therapy, merupakan terapi kombinasi yang paling banyak digunakan saat ini. Setelah itu ada golongan primaquine, digunakan untuk membunuh parasit di hati. Setelah itu ada golongan quinin, digunakan pada malaria berat. Selanjutnya kita akan masuk pada mekanisme kerja anti malaria. Mekanisme kerja anti malaria ada beberapa poin. Poin yang pertama, menghambat metabolisme parasit malaria. Yang kedua, menghancurkan parasit dalam sel darah merah. Dan yang ketiga, membunuh bentuk parasit di hati. Setelah itu ada efek samping anti malaria. Efek sampingnya yang pertama, sakit kepala, mual dan muntah, gangguan penglihatan, pusing, dan yang terakhir gangguan pendengaran pada penggunaan tertentu. Nah, kita masuk pada AMR atau antimicrobial resistance. AMR atau antimicrobial resistance adalah kondisi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit menjadi kebal terhadap obat antimikroba, sehingga pengobatan menjadi tidak efektif. Penyebabnya terjadinya AMR yang pertama, penggunaan antibiotik secara berlebihan.
tidak menghabiskan antibiotik sesuai resep, penggunaan antibiotik tanpa resep dokter, dosis antibiotik yang tidak tepat, dan yang terakhir, kurangnya kebersihan dan sanitasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak AMR. Dampak yang pertama, penyakit lebih sulit diobati. Yang kedua, risiko kematian meningkat. Yang ketiga, lama perawatan lebih panjang. Yang keempat, biaya pengobatan meningkat. Dan yang kelima, penyebaran infeksi semakin luas. Bagaimana cara pencegahan AMR? Cara pencegahan yang pertama yaitu menggunakan antibiotik sesuai resep dokter, menghabiskan obat sesuai aturan, tidak membeli antibiotik sembarangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan yang terakhir, edukasi masyarakat tentang penggunaan antibiotik. Nah, jadi kesimpulannya adalah farmakologi kemoterapi mempelajari penggunaan obat untuk melawan mikroorganisme penyebab penyakit. Antibiotika digunakan untuk infeksi bakteri, sedangkan antimalaria digunakan untuk mengatasi malaria. Penggunaan obat yang tidak dapat menyebabkan AMR, yaitu resistensi antimikroba, yang menjadi masalah kesehatan dunia. Oleh karena itu, penggunaan obat harus dilakukan secara rasional dan sesuai petunjuk tenaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.